Revolusi Media Online. Kami jurnalis baik yang dari media cetak, media elektronik ataupun media online. Kami di sini sebagai kuasa hukum dari keluarga Rashad alias Rashad Ramzi alias Haji sebagai korban yang dimana pada tanggal 1 April 2024 terjadinya pengeroyokan di depan kantor gubernur Provinsi Jambi. Jadi di sini yang pertama kami klarifikasi terhadap kondisi anak sekarang. Bahwasanya sampai dengan hari ini, mulai dari tanggal 1 sampai dengan hari ini, bahwasanya korban baru tadi malam keluar dari ruang ICU. Sekarang sudah di ruangan, akan tetapi korban belum sadarkan diri terhadap langkah hukum. Ya, kami dari keluarga berharap di sini apapun yang dilakukan dari pihak kepolisian kami sudah apresiasi. Akan tetapi di sini, menurut hemat kami terhadap apa yang dilakukan pihak kepolisian, kami berharap bertindak tegas. Siapapun yang terlibat di dalam pengeroyokan pada malam tanggal 1 itu, saya berharap itu dilibatkan semua di dalam perkara ini. Jadi saya berharap siapapun yang terlibat sesuai dengan bukti yang kami peroleh dari rekaman CCTV itu, kami berharap pihak kepolisian melibatkan semua itu, ya, baik yang nutupin jalan terhadap mobil korban ataupun yang membersihkan alat bukti atau menghilangkan alat bukti, contoh darah yang dihilangkan. Yang kedua, saya berharap dari pihak Polda, kami berharap kasus ini segera diambil alih kepada Polda Provinsi Jambi. Berkembang yang dimana keluarga amat sangat malu, tertekan, yang dimana bahwasanya ada cinta segitiga di dalam perkara tersebut, pengeroyokan ini. Faktanya tidak. Kami katakan dari kuasa hukum keluarga, kami katakan itu tidak adanya unsur cinta segitiga. Karena ini pure pertemanan, konteksnya pertemanan sesama anak batanghari. Jadi berkawan dari Jambi ke Jogja, pelatihan kopi shop. Kebetulan si cewek ini kuliah di Jogja, makanya karena sesama orang Batanghari, makanya dichat lah lewat Instagram. Sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, di mana anak saya yang saya besarkan dari kecil, saya didik. Dengan kondisi yang sekarang, saya tidak tahu sekarang ini anak saya seperti apa. Memang sudah sadar, tapi waktu sadar dia tidak tahu apa-apa. Mengenal pun tante, kalau ada keluarga kawannya tadi ada datang lihat, miris menangis, Bu, karena tidak tahu lagi siapa. Ke depan saya tidak tahu juga anak saya nasib seperti apa. Jadi saya mohon supaya ditegakkanlah keadilan. Saya tidak mau mereka yang berbuat jahat, membunuh itu sama membunuh. Kenapa? Kenapa badan tidak apa-apa, tapi kepalanya diinjak-injak sampai seperti itu. Anak saya perdarahan, cacat, sampai dioperasi seperti itu, sampai ada pembekuan darah, kepalanya juga bocor. Manusia tidak seperti itu. Manusia seperti apa yang tega melakukan seperti itu pada anak saya? Saya mohon kepada Pak Kapolda juga supaya berilah keadilan untuk anak saya. Saya tidak terima rasanya kalau cuma 2 pelaku kena, sudah jelas. Saya juga lihat di CCTV kalau mereka semua hadir di situ, mengurung anak saya di situ sehingga tidak dapat melarikan diri lagi. Pemukulan itu dilakukan oleh siapa? Berapa orang? Kalau pemukulan itu awal mula mereka berkelahi itu antara Aji dan si Arli pertama. Tapi kemarin tuh ada istrinya si Arli ini sempat cekcok. Itu nggak ada langsung cekcok, orang tuh langsung antam si Aji itu kemarin. Habis itu terjadi perkelahian, sementara rekan-rekan si pelaku tadi
bilang ke saya dan teman saya satu lagi, bilang jangan dilerai, biar mereka selesai berdua gitu ya. Ya kita kan merasa kita bertiga kan agak ngeri juga kalau kita bantu ini kan lerai. Habis itu nggak lama mereka berkelahi itu, salah satu rekan pelaku tuh tiba-tiba, si Paras namanya, itu tiba-tiba menginjak kepala Haji. Itu yang saya ini. Berarti pas pada saat perkelahian itu korban jatuh kemudian diinjak gitu. Enggak, mereka berkelahi itu dalam posisi ini berguling ya. Posisi Aji di bawah dan si Arli itu di atas. Dari awal berkelahi itu di bawah si Aji ya. Kemudian pindah ke trotoar. Di trotoar itu nggak lama itu kejadian pemijakan kepala Aji itu. Kalau untuk yang air itu tuh, itu kita tahu itu sudah disiapkan atau gimana? Gimana pas kejadian itu? Itu nggak tahu. Iya. Pemicu sampai brutalnya orang itu memukul apa, Bang? Ngeroyok. Pemicunya apa? Wah, itu kurang tahu. Saya cuman pas lagi nongkrong sama si Aji, saya tiba-tiba si Aji bilang ikut saya. Apa dia bilang kan? Ya, kemudian jemput teman satu lagi itu, pergilah ke lokasi. Ternyata ada ini, melahirkan ajakan dari si Arli tadi. Pas Arli dan Aji ini duel itu posisi kita di mana tuh? Saya sama rekan saya itu terpisah. Bisa. Posisi saya di dekat mobil, kemudian rekan saya itu di depan saya. Agak jauh dia. Berarti bisa terlihat jelas siapa yang memukul Bisa. walaupun malam. Iya. Yang masalah cewek tadi itu bisa cerita Mas? Kok bisa kita yang ngechat megang HP korban ini seperti apa? Saya waktu itu mau berangkat ke Jogja Mas, sama si korban, perluan lah ke Jogja. Jadi waktu itu kita mikir mau nyampe Jogja itu mau main sama siapa kan. Nah kebetulan kepikiran si ceweknya pelaku, karena emang temenan dulu, karena si cewek pelaku ini juga orang Batanghari, orang kuliah kan. Nah di situ kita sepakat lah kan mau nge-DM Instagram si ceweknya pelaku itu. Waktu kita DM itu, kita nanya, saya DM kan, saya nanya di Instagram, tapi menggunakan Instagram Haji kan. Di situ saya bilang, Bung di mana? Saya bilang kan, di Jogja Bang, di kosan. Kenapa? Tadi kan. Terus di situ saya balas, ini Bang Haji sama Bang Ari mau ke Jogja, udah mau berangkat nih, ayo main gitu. Nah sesudah saya ngecek kayak gitu, tiba-tiba yang ngebahas DM ini, bunga ini langsung keluarin kata-kata kasar Mas gitu, ngumpat-ngumpat gitu kan. Terus di bawahnya dia bilang aku Arli gitu. Jadi saya berpikiran kalau itu emang yang ngebahas dari awal itu Arli, bukan si Bunga. Nah dari Arli ngebalas ngumpat-ngumpat gitu, si Aji langsung ngebalas semuanya sampai bawah. Nah disitu saya sempat ambil lagi kan HP ya. Saya bilang saya mau minta maaf kan di DM itu. Saya mau akhirin lah, selesai lah, baik-baik gitu kan. Saya bilang saya minta maaf Li gitu. Saya bilang kan, udahlah, jangan dilanjutin lagi, saya bilang kan. Nah si Ari ini gak terima Mas, gak terima sampai dia bilang di akhir itu, di akhir cekcok itu di DM, dia bilang kalian pos-pos lah ke Jogja dulu berdua tadi kan. Aku tunggu kalian balik ke Jambi, habis kalian semua dari berdua gitu. Kira kayak gitulah. Sudah ada ancaman juga dari awal. Ancaman saya sempat diancam juga sama teman Ari di dalam DM itu. Ada namanya kok di dalam situ. Siapa? Ada Tommy namanya, orang bulan juga. Mungkin mereka ini saya pikir kan lagi sebelahan duduk gitu, bisa tongkrongan kan. Apa isi ancamannya itu Mas? Dia ngirim salam sama saya, kirim salam pengen ngajak berantem gitu kan.